Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peringatan Hari Santri tahun 2020. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Acara yang selanjutnya yaitu pengajian yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Hudori SAG MPD. Kepada beliau kami persilakan. Penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya mudah-mudahan tercurahkan kepada kita sejak di dunia ini terlebih besok di yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang selalu diakui, selalu dikelompokkan dan dikumpulkan untuk mengikuti beliau di yaumul kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak mengisi pengajian tadi. Pembawa acara ngatur menyampaikan pengajian. Kalau saya tidak mengatur pengajian, di sini hanya mau menyampaikan relevansi perjuangan umat Islam khususnya kaum santri khususnya dalam rangka mewujudkan negeri ini sehingga sampai seperti ini kita menemunya pada saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya mulai dengan ayat ini dengan harapan kita semua tetap melihat masa lalu, menggabungkan dengan masa ini untuk kebaikan masa depan. Kalau kita menengok sejarah bahwa kata lafaz Indonesia itu ditemui atau diteliti oleh para ahli barat sekitar tahun 1800-an sekian, Profesor Guardian dan seperti itu. Tapi penelitian terbaru menyatakan bahwa satu abad sebelumnya sekitar tahun 780 sekian itu lafaz Indonesia sudah ditemukan dalam manuskrip Muktamar Ulama seluruh Kesultanan Islam di Nusantara. Ini ditemukan belum lama di Perpustakaan Universitas Leiden. Apa isi manuskrip tersebut? Bahwa negara yang sedang diperjuangkan bersama ketika sudah tiba waktunya disepakati dengan nama Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Artinya tahun 1700 sekian nama Republik Indonesia sudah ada dengan lafaz bahasa Arab Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Ini penggagasnya siapa? Para pendahulu kita semua, leluhur kita semua, nenek moyang kita semua, terlebih para umat Islam khususnya kaum yang belajar bidang agama dengan bahasa lain kaum santri. Itu yang pertama. Matur bab santri, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan banyak, tapi saya mau memahami bahwa santri tidak hanya murni yang belajar di pondok pesantren, karena makna santri itu sangat luas. Kalau dilihat dari metodenya, dia ada yang pesantren, ada yang tidak, ada yang laju, ada yang tidak. Kalau dilihat dari budayanya, ada yang budaya lingkungan santri, ada yang tidak, macam-macam. Tapi ada pula yang memaknai bahwa santri terdiri dari lafaz atau kata dari huruf Arab, sin, nun, ta, ra, dan ya. Sin, salikun ilal khair wal akhirah. Nun, naha lil ma'asi, atau naib lil suyuh wal ulama, pengganti penerus pewaris para ulama.
taknya tarikul ma'asi, berupaya terus meninggalkan maksiat. Rabnya ridho billah, mencari ridho Allah dengan dia yarju al khair wal hasanat fid ilal akhirah. Siapa, dengan bahasa yang sederhana sangat dimaknai, siapapun yang bertujuan untuk kebaikan dunia akhirat. Terus yang kedua, menyiapkan Indonesia. Di tahun 1926 KWDC sudah mencanangkan konsep hubbul waton minal iman dalam konon asasinya. Sementara kemudian di tahun 34 kita lihat tahun 1908 sudah ada kebangkitan nasional, tapi itu dipelopori kaum cendekiawan yang notabene berpendidikan barat. Tapi untuk ngopeni yang di bawah masyarakat, golongan awam, golongan bawah belum ada. Inilah makanya Kewa Hasbullah membuka sebuah lagu, membuka perjuangan dengan judul Subhanul Waton, yang terkenal dengan bahasa lain Jalal Waton. Nanti kita lihat waktunya di tahun 34. 2 tahun berikutnya di Kediri terjadi pertemuan antara Insinyur Soekarno dan Kiai Wahid Hasyim yang menyatakan bahwa negara yang kita sedang perjuangkan mau seperti apa modelnya, negara sekuler, negara Islam, atau negara yang seperti apa. Disepakati dengan mencontoh konsep Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni Piagam Madinah Charter. Negaranya adalah negara civil society, negara damai, Darussalam, laisa Darul Islam, negara damai, negara Darussalam, negara damai, bukan negara Islam. Itu sejak tahun 36 sudah disepakati antara Bung Karno mewakili para cendekiawan dan Ki Haji Asari mewakili kaum adat, kaum religius. Hal itu kemudian dibawa ke, mohon maaf, ini nanti saya banyak mabuk berkaitan dengan sejarah salah satu organisasi di Indonesia yang itu, karena mohon maaf literatur yang saya lebih banyak baca berkaitan dengan ini, sehingga bukan berarti apapun dengan segala rendah hati, mohon maaf yang besar. Kemudian di muktamar tahun itu juga, tahun 36 di Banjarmasin akhirnya menjadi keputusan Indonesia nanti adalah Darussalam, laisa Darul Islam, negara salah, negara bukan negara Islam. Kemudian di tahun-tahun berikutnya seorang keturunan Rasul, Habib Sayyid Muhammad Idris Al-Jufri, ini nenek moyangnya, mohon maaf, ketua PKS sekarang, ketua PKS kemarin, Pak Sintu, atau Menteri Sayyid Al-Jufri, keturunan Rasul, ini bermimpi bertemu dengan Rasul bahwa panji-panji sebuah negara itu sejak zaman dulu itu sudah ada, dan yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Nusantara sebaiknya berwarna merah dan putih. Ini kemudian juga disepakati dalam muktamar. Masuk tahun 40, nama negara sudah, bendera negara sudah, bentuk negara sudah. Tapi nama negara Republik Indonesia, Al-Jumhuriyah Indonesia, bentuknya Darussalam, benderanya merah putih. Pemimpinnya siapa? Muktamar tahun 40 juga disepakati setelah ada tim 11 para kiai yang berikhtiar batin menemukan nama
sebagai para pejuang tetap Soekarno dan Hatta. Itu tahun 40, jauh sebelum kemerdekaan. Tahun 41 Perang Dunia Kedua, sekutu melawan Jepang dan Jerman. Kemudian Jepang melebarkan sayapnya di Asia dengan propaganda 3A. Terus nggih Pak Yunron, paham ya? Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Untuk itu karena mohon maaf Turki Utsmani, kemudian Arab Saudi, masih Raja Hussein belum Saud, itu masuknya masuk kelompok sekutu. Maka Kaisar Hirohito membuat propaganda bahwa Jepang siap menggantikan Turki dan Arab Saudi menjadi pemimpin dunia Islam. Maka Kaisar Hirohito itu siap masuk Islam, siap membangun masjid dan mengundang para ulama. Ini yang di buku-buku sejarah yang saya pelajari belum ketemu, karena ini penelitian baru-baru di terakhir ini. Nah, maka Nusantara Indonesia sebagai jajahan Belanda juga masuk dan direbut oleh Jepang akhirnya, bahkan mengaku sebagai saudara tua. Nah, setelah itu apa yang dilakukan peneliti Jepang menemukan data dari hasil dokumen yang direbut dari pemerintah Belanda bahwa tahun 1800 sampai 1900-an, selama 100 tahun, 1 abad, terjadi 112 pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda, dan itu digerakkan, dipimpin semuanya oleh orang Islam, oleh kaum santri yang kebanyakan adalah para pemimpin pondok pesantren dan mursyid atau pemimpin tarekat. Ini membuktikan bahwa kesimpulan Jepang, kalau begitu untuk menguasai Indonesia harus dikuasai yang biasanya gerak, yaitu siapa pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Para ulama. Maka para ulama, para kiai harus dikuasai dulu sebelum menguasai masyarakat lainnya. Nah, tuh. Kemudian setelah Jepang masuk menguasai Indonesia melalui perjanjian Kalijati, Belanda yang kalah. Posisi penguasa jajahan adalah Jepang. Para ulama dipimpin Kiai Hasyim Asy'ari meminta untuk agar di Pulau Jawa, khususnya Jawa Madura yang kebanyakan juga selama itu terjadi pemberontakan, minta dibentuk laskar khusus, laskar sukarela yang sewaktu-waktu bisa menjadi bantuan bagi Jepang ketika mempertahankan Pulau Jawa dari serangan suku. Nah, ini dimaksudkan sebetulnya di satu sisi sekarang bisa membantu Jepang, tapi niat luhurnya, niat utamanya bukan itu. Kita di belakang memang menyiapkan secara khusus, karena tadi sudah nama, bentuk, bendera negara juga, ini adalah menyiapkan tenaga, menyiapkan tentaranya. Sehingga di tahun 43 bulan Oktober dibentuklah peta, itu atas tuntutan para ulama. 68 batalion di Pulau Jawa, 65 di Pulau Jawa dan Madura, 3 di Bali, 2 semua komandan peletonnya, Daidanjo-nya adalah orang Islam. Bahkan 20 di antara mereka adalah para ulama, para kiai di berbagai wilayah. Sehingga setelah kabar Asia Timur Raya katakan ini yang menyebut hal bagaimana, Daidanjo saja atau Daidanjo kiai, ini hal yang perlu. Kemudian di akhir
tahun 43 akhir beberapa tempat jajahan Jepang sudah mulai direbut seputus. Bahkan semakin terdesak meminta bala bantuan tenaga lagi karena yang sudah terjadi komunikasi dengan PSM, karena untuk Kiai Madalat karena sudah sedot di tahun-tahun itu. Jadi dibentuklah pasukan Sabilillah. Masih kurang lagi tahun 44 ditambah lagi dengan membentuk Hizbullah, yang itu semuanya adalah para siswa, para santri yang belajar di pondok pesantren, termasuk para pengasuhnya. Akhirnya ke persiapan kemerdekaan tadi bentuk negara, nama negara, warna bendera, tentara sebagai biasanya sudah disiapkan, masuk ke detik-detik menjelang 29 April 45 DPPI dibentuk. Akhirnya setelah beberapa kali sidang 22 Juni Piagam Jakarta disepakati. Piagam Jakarta disepakati dengan tim 9 ya, dari para ulama diwakili 2 orang, dari NU Kiai Abdullah Jasim, dari Hasyim Asy'ari, dari Muhammadiyah diwakili oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Ya, dasar negara yang masih jadi perdebatan karena akhirnya agak berbeda antara Piagam Jakarta dan UUD 45 yang disahkan. Ini juga tidak main-main. Kata demi kata dicermati, diismiqoroi, ditirakati, luar biasa. Bapak Ibu, kita teruskan. Sebelum ke darat, ya, pada tanggal 8 Agustus bertepatan 1 Ramadan, Bung Karno memutus untuk sowan ke Kiai Hasyim. Rancangan dasar negara sudah melalui Piagam Jakarta. Kira-kira tinggal hari hanya kapan memproklamirkan itu. Saran Kiai Hasyim sebaiknya dilakukan pada hari Jumat, syukur bagi bulannya Ramadan. Itu hasil olah batin para kiai. Karena apa? Jumat adalah khairul ayam, sayyidul ayam, dan Ramadan adalah khairul syuhur, sayyidul syuhur, bulan terbaik. Ya. Setelah itu beberapa hari kemudian Bung Karno, Bung Hatta bersama Ketua DPRI Mantan dipanggil ke darat Saigon untuk memenuhi panglima tertinggi Jepang, yang intinya karena memang di berbagai tempat Jepang sudah kalah. Sampai tanggal 14 pulang, tapi ternyata di saat yang bersamaan tanggal 14 itulah Jepang menyerahkan semua kekuasaannya kembali ke sekutu. Di Indonesia generasi muda tidak sabaran harus ya sekarang saja dan memerdekakan. Tapi teringat pesan para ulama, sebaiknya hari Jumat di bulan Ramadan, walaupun itu juga bulan Ramadan, tapi maka tanggal 15 kalau kita belajar sejarah, anak-anak muda di bawah Soekarno dan kawan-kawan itu saking berdedek itu Pak Karno sama Bung Hatta itu sulit diungsikan ke desa di Jakarta Utara di Nasdem agar supaya gendang cukup karena. Tapi itu pun tetap tidak terjadi. Akhirnya setelah terjadi musyawarah kembali ke Jakarta, malamnya baru dimusyawarahkan teks yang akan dibacakan kembali. Akhirnya kita tahu semua
17 Agustus hari Jumat dibacakanlah teks proklamasi di Pegangsaan 56, Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pertanyaannya, apakah itu kebetulan? Kita ke belakang tadi sudah kita sampaikan, ada nilai-nilai yang terkandung yang bahkan kadang ditemukan setelah kita di belakang, kayak Quran. Quran itu kan baru banyak ditemukan sekarang setelah teknologi itu bicara. Di 14 abad yang lalu, ya mosok apa namanya, Rasulullah ke Palestina dalam waktu sedetik, kemudian naik ke langit, nggak butuh tangga berapa, itu kan sesuatu yang tidak lebih. Ini sama. Ya, 17 Agustus ada angka 17, harinya Jumat, tanggalnya 9 Ramadan. Tanggal 9 kalau dalam bilangan Arab itu bilangan bulat, bilangan tertinggi. Angka 17 ini diwawancarai Bung Karno ketika terjadi konferensi Asia Afrika, itu menyatakan kenapa ada pilih tanggal 17, karena itu lambang 17 rakaat setiap harinya. Kenapa hari Jumat? Jelas. Inna yaumal Jum'ah sayyidul ayyam wa idul fuqara wa hujul masakin. Hari terbaik. Hadis lain menyatakan ya khuliqa Adam wa khuliqa fi yaumil Jum'ah wa khuliqa as-samawati wal ardh yaumil Jum'ah, dan akan terjadi kiamat juga pada hari Jumat. Ya, hari Jumat. Bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Bila jalan Ramadan, futihat abwabul jannah, ulipat abwabul nar, wasufidat as-sayatin. Kata Rasul itu bulan terbaik. 9 Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu minanar. Sepertiga awal adalah turunnya rahmat. Ini dibuktikan ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan hidupkan dan dan seterusnya. Itu buat tetap para pendahulu kita mengakui itu rahmat. Sikap setelah merdeka apa? Ya, Habib Said Muhammad Husain Al-Mutahhar bersyukur dengan lagunya, syukur, kemudian hari merdeka ini janji kita setia, tetap setia, dan seterusnya. Setelah merdeka kita belum ada yang mengakui, dunia belum ada yang mengakui. Bahkan tanggal 31 Agustus Belanda sudah mengibarkan 3 warna lagi di Surabaya. Akhirnya Bung Karno minta saran lagi bagaimana hukum membela tanah air. Ya, kembali jawabannya seperti tahun 2026, hubul waton minal iman. Berjuang membela tanah air fardhu ain. Kalau fardhu ain berarti siapapun orangnya selama sudah balik itu harus dalam radius 1 farsa 94 kilo itu harus. Laki perempuan tidak mengenal tua muda. Di luar itu fardu kifayah. Nah, kalau ada pengkhianat wajib dibunuh. Sementara matinya para pejuang difatwakan syahid. Inilah yang luar biasa. Kemudian di 2 Oktober difatwakan lagi, meminta kepada pemerintah untuk menentukan sikap dan seterusnya, sehingga dari fatwa itu 60 juta itu orang siap berjuang, karena tadi mati ya sakit. Ada sebuah cerita dan itu betul-betul terjadi. Gurunya Syekh Maliki ini adalah Muhammad
Al-Maliki, gurunya orang-orang Indonesia, termasuk gurunya para orang yang belajar di sana di Arab Saudi. Ini gurunya pernah bermimpi ketika setelah tawaf pernah bertemu dengan Rasul, diikuti oleh jamaah yang luar biasa banyak, tapi wajahnya, hidungnya bukan keturunan Arab, bukan keturunan Eropa, bukan keturunan Afrika, tapi keturunan Asia dengan kededeknya, postur yang kecil dan pendek. Di antara jaga dan tidur siapa itu? Para pengikutmu ya Rasul, itu orang-orang yang sangat mencintaiku walaupun tidak pernah bertemu dengan aku. Karena kalau bertemu itu harus lewat mimpi bertemu dengan Rasul. Tidak pernah bertemu dengan aku, tapi cintanya luar biasa terhadapku, maka aku juga sangat mencintainya. Kenapa? Karena di sanalah di dunia yang paling banyak diucapkan salawat terhadapku, di sanalah yang terbanyak orang menghafalkan kitab yang diturunkan kepadaku. Itulah jawaban Rasul, yaitu Indonesia. Subhanallah. Maka Syekh Maliki dari situ mendirikan sebuah lembaga khusus yang semuanya gratis untuk para warga negara Indonesia yang ingin belajar agama. Tahun 2016, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk sowan ke sana. Menghadap sekarang sudah saya amal putra-putranya. Barangkali Pak Gubernur saya berulang kali. Artinya apa? Rasulullah beserta para keturunannya yang kebetulan berada di Indonesia sangat mencintai Indonesia. Karena apa? Secara sejarah Indonesia memang didirikan oleh orang-orang yang luar biasa. Artinya apa? NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sudah nggak bisa diolah-olah. Saya kira begitu Bapak Ibu. Nantinya 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri karena sejarah luar biasa terkait dengan kemerdekaan yang kita terima, dengan perjuangan yang dulu yang luar biasa. Kita sekarang tinggal menerima dengan seperti ini. Artinya tidak hanya orang biasa seperti kita, tapi keturunan para raja, para sultan, para wali, para keturunan para nabi yang kemudian ada di Indonesia sudah menyatakan negeri ini final seperti ini. Para habaib, para keturunan seperti itu. Ya. Artinya kita semua tinggal menerima dan mewarisinya dengan baik. Terima kasih. Ini sekali lagi bukan pengajian, hanya mengingatkan kembali kepada kita semua terkait dengan sejarah yang terjadi di negeri ini, terlebih khusus peranan para ulama, para kaum santri, para pendahulu kita semua. Demikian, mohon maaf, waktu kita kembalikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.